Mereka mengira dia sudah hancur seutuhnya. Mereka percaya Sari hidup dalam kemiskinan yang paling dalam. Keluarga Santoso telah mengundang Sari kembali ke dalam kehidupan mereka dengan alasan yang kejam dan penuh perhitungan untuk menggosokkan kesengsaraannya sendiri ke wajahnya sambil menyaksikan mantan suaminya melangkah ke pelaminan bersama wanita yang lebih muda dan lebih kaya. Ibu Ratna, matriark keluarga Santoso yang tak kenal ampun bahkan telah menyiapkan tempat duduk untuknya di meja para pelayan hanya untuk mempermalukannya lebih jauh lagi, namun melakukan kesalahan fatal. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Sari tidak akan datang sendirian. Ketika pintu-pintu masjid terbuka pada hari Sabtu yang cerah itu, Sari tidak masuk, menangis maupun menundukkan kepala. Dia masuk diapit oleh dua anak kecil yang identik, seorang putra dan seorang putri. Dua salinan mini dari pria yang menunggu dengan gugup di depan pelaminan. Dan rahasia yang telah dia jaga selama tahun penuh itu hampir mengubah pernikahan impian tersebut menjadi medan perang yang sesungguhnya. Amplop itu bertekstur linen impor dan memancarkan parfum Prancis yang sangat mahal. Aroma yang Sari kenal terlalu baik adalah wewangian kesukaan Ibu Ratna, wanita yang telah mengubah terat tahun pernikahannya menjadi neraka pribadi. Sari berdiri di lobi apartemen modernnya dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit tepat di jantung kawasan elit Jakarta. Dia membolak-balik amplop di antara jari-jarinya, mengamati setiap detail. Kaligrafinya sempurna, ditulis tangan oleh kaligrafer mahal. Tinta emas berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Reza Santoso dan Nadira Wibowo dengan hormat mengundang Anda Sari melepaskan tawa pahit yang kosong dan kegembiraan sejati apapun. Reza, pria yang telah bersumpah mencintainya selamanya, yang diam saja menyaksikan ibunya menghancurkan hatinya berkeping-keping. Reza, siang menandatangani surat cerai 4 tahun lalu, tanpa sekalipun menatap matanya, membiarkan Ibu Ratna melemparkan selembar cek recehan ke kakinya seperti orang yang membayar pembantu yang dipecat. Bunda, siapa itu? Sari menunduk. Farhan, salah satu dari dua anaknya yang berusia paruh tahun, menarik ujung pisutostranya di belakangnya. Di ruang tamu, Nadia sedang membangun benteng dari bantal-bantal di atas karpet pers. Mereka mewarisi mata sang ayah, abu-abu dan tajam seperti baja, serta rambut hitam bergelombang yang jatuh menutupi dahi, namun memiliki dagu. Sari, keras kepalanya, dan hati yang penuh gairah yang membara dari dalam. Bukan siapa-siapa, sayang, kata Sari dengan lembut sambil mengacak-acak rambut Farhan. Pergi bermain dengan kakakmu. Dia melangkah ke dapur terbuka dan melempar undangan itu ke atas meja marmer Italia. Dini, asisten eksekutifnya, seorang wanita cerdas di usia transiluan, mengangkat mata dari biar aku tebak, kata Dini sambil mengamati kaligrafi emas itu. Keluarga Santoso, Ibu Ratna. Koreksis. Sari sambil menuangkan segelas air dingin untuk menenangkan simpul yang terbentuk di perutnya. Dia mengundangku ke pernikahan Reza Sabtu depan di villa mereka di Pondok Indah. Dini tersenyum sinis. Bukankah dari sana kamu diusir hanya dengan satu koper? Mau kamu hadir untuk merayakannya di depan mukamu? Ibu Ratna ingin menunjukkan apa yang aku kehilangan, kata Sari dengan suara mengeras, ingin menggosokkan ke mukaku bahwa Reza akhirnya akan menikah dengan Nadira, putri anggota DPR dari keluarga terpandang Jakarta. Tepat seperti tipe wanita yang selalu diinginkan Ibu Ratna untuk anaknya. Dia masih mengira adalah pramusaji miskin yang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan ketika Reza mengenalku 6 tahun lalu. Dia tidak tahu sama sekali
Sari mendekati jendela dan menatap kota metropolitan yang terbentang di kakinya. Batahun. Dia keluar dari villa keluarga Santoso dengan sedan tua yang berisik dalam keadaan hamil dan ketakutan. Dia tidak pernah menceritakan kehamilannya kepada Reza. Untuk apa? Ibu Ratna telah menuduhnya sebagai pemburu harta yang menjebak anaknya. Jika tahu tentang bayi-bayi itu, Ibu Ratna pasti akan merebut anak-anaknya darinya atau memastikan Sari tidak mendapat bantuan apapun. Mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Hukum yang tak berujung. Maka Sari melarikan diri, berjuang sekuat tenaga, namun bertahan hidup dan kemudian benar-benar berkembang pesat. Dia menggunakan tabungan terakhirnya untuk mendirikan agensi pemasaran digital kecil. Bekerja keras 12 jam sehari dengan 2 bayi yang hampir selalu menempel di dadanya. Namun, keberuntungan berbalik arah. Sebuah kampanye iklan yang viral untuk perusahaan teknologi raksasa menempatkan namanya di peta. Kemudian, datang kontrak bernilai miliaran. Lalu satu lagi dan satu lagi. Kini Sari bukan lagi sekedar pramusaji acara biasa. Dia adalah CEO. Sari Branding Konsultan. Salah satu konsultan branding paling disegani di negeri ini. Kekayaan bersihnya kemungkinan 3 kali lipat dari kekayaan keluarga Santoso yang kian menyusut. Meskipun mereka tidak mengetahuinya. Bagi mereka, keluarga Santoso masih merupakan bangsawan Jakarta dan dia tetaplah si miskin. Ponselnya bergetar di atas meja pesan. Dari nomor tak dikenal. Semoga sudah menerima undangannya. Kukira, mungkin kamu akan memanfaatkan kesempatan makan gratis. Ini acara formal, tapi setidaknya usahakan untuk berdandan sedikit. Rezaski menatap layar ponsel itu lekat-lekat. Tidak, itu bukan Reza. Reza memang lemah, tapi tidak sekejam itu. Pesan itu pasti dari Ibu Ratna. Mereka kira aku sedang kelaparan, bisik Sari sementara senyuman lambat dan berbahaya tergambar di bibirnya. Menangkap tatapan sang majikan itu. Tatapan yang sama yang Sari perlihatkan beberapa detik sebelum menutup kesepakatan bisnis bernilai miliaran. Sari, apa yang sedang kamu pikirkan? Sari mengambil kembali undangan itu. Jarinya membelai tanggal yang tercetak. Timbul. Mereka menginginkan pertunjukan, kata Sari. Suaranya kini berupa gumaman penuh perhitungan. Mereka mengundang mantan istri untuk duduk di pojok belakang dan menertawakan mukanya. Ibu Ratna ingin membuktikan bahwa dia yang menang. Sari berbalik untuk melihat anak-anaknya yang terbahak-bahak saat mereka meruntuhkan benteng bantal. Pewaris tampan dan sehat dari nama keluarga Santoso yang tersembunyi selama bertahun panjang. Dini, kata Sari dengan tegas. Kosongkan seluruh jadwalku akhir pekan depan dan hubungi stilis pribadiku. Aku butuh gaun, bukan gaun sembarangan. Aku butuh senjata yang terbuat dari sutra murni. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Dini sudah mengantisipasi jawabannya. Sari memandang anak-anaknya. Pesan setelan. Batik premium ukuran khusus untuk mereka. Kalau Ibu Ratna menginginkan reuni kekeluarga, kurasa sudah saatnya dia bertemu dengan cucu-cucunya. Villa di Pondok Indah itu persis seperti yang Sari ingat. Pamer kemewahan, mewah, berlebihan dan dingin seperti mausoleum. Halaman rumputnya yang luas dipangkas dengan sempurna. Tenda putih raksasa telah didirikan di dekat taman musik. Dingin dihiasi ribuan mawar putih impor. Itu adalah pameran kekayaan yang terang-terangan dirancang untuk mengintimidasi siapapun yang masuk ke sana. Di dalam salah satu suite utama, Ibu Ratna menyesuaikan kalung berliannya di depan cermin Venia. Dia berusia, si 9 tahun, namun operasi plastik yang agresif telah mengurangi setidaknya suluan tahun dari penampilannya. Tatapannya setajam predator yang tidak pernah memaafkan.
Dia sudah datang. Tanya Ibu Ratna tanpa berbalik. Reza yang berdiri di dekat jendela dengan jas pengantin. Pria ukuran khusus terlihat pucat. Dia memutar-mutar gelas kopi hitamnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidak tahu. Bu, aku masih merasa ini adalah ide yang sangat buruk. Kenapa harus mengundang Sari? Ini terlalu kejam. Ini untuk menutup satu siklus, Reza, kata Ibu Ratna sambil berbalik menghadapinya. Ini adalah pengingat yang perlu. Nadira itu sempurna. Dia berasal dari keluarga yang tepat, memiliki koneksi yang tepat, relasi yang tepat. Sari adalah kesalahan yang mengerikan. Noda dalam merekam jejak keluarga kita. Aku ingin kamu melihatnya hari ini dengan pakaian murahan dari mall biasa, dengan tampang lelah dan menua. Dan aku ingin kamu menyadari betapa besar jasa yang telah kulakukan dengan menyelamatkanmu dari wanita itu. Dia belum membalas pesannya. Gumam Reza. Mungkin tidak akan datang. Dia pasti datang, kata Ibu Ratna. Dengan penghinaan mutlak. Orang seperti dia tidak pernah menolak kesempatan makan gratis dan peluang untuk bergaul di kalangan kelas atas. Aku sudah menempatkannya di meja supalas tepat di samping pintu dapur dekat sekali dengan toilet service. Reza menghela napas, memandangi tamu-tamu yang berdatangan dengan Alphard dan BMW seri Sam. Apakah dia mencintai Nadira? Tentu saja. Dia cantik, percaya diri, berpendidikan, dan disetujui oleh ibunya. Namun, bagian kecil dari dirinya yang masih memikirkan Sari. Bagaimana dia tertawa. Dengan cara yang spontan itu, bagaimana dia memandangnya sebelum uang dan ibunya menghalangi mereka berdua seperti tembok yang tak tertembus. Sementara itu, Bun kilometer jauhnya KSVO3 Toyota Land Cruiser berkilap dan terlindungi melaju mendekati properti tersebut. Di kendaraan utama, Sari menjaga ketenangan mutlak. Dia mengenakan gaun hat kutur hijau zamrud yang harganya lebih mahal dari sebuah mobil baru. Gaun yang pas di tubuhnya seperti sutra cair yang meleleh. Rambutnya tersanggul dengan elegan dan sempurna yang memperlihatkan anting-anting berlian yang berkilau di setiap gerakan kepalanya. Nah, bintang-bintang sejati ada di sampingnya. Farhan dan Nadia duduk di kursi anak mewah tampak seperti pangeran dan putri kecil dalam setetelan batik premium serasisme mereka. Farhan dengan batik biru tua dan Nadia dengan batik merah marun. Mereka terlihat elegan, terlihat kuat, terlihat seperti keluarga. Santos, kalian ingat apa yang sudah kita latih? Tanya Sari sambil berbalik menghadap mereka. Bersisap sopan, kata Farhan. Tidak berlari, tambah Nadia. Tetap bersama, jawab Farhan melengkapi. Bagus sekali, sayang bunda. Mobil itu memperlambat lajunya saat tiba di pos keamanan di gerbang utama. Seorang penjaga berseragam dengan clipboard mengintip melalui jendela yang diturunkan pengemudi. Nama, kata penjaga itu. Sari, jawab pengemudi. Penjaga itu memeriksa daftar dengan dahi berkerut. Ada nama Sasri di sini untuk parkir di area B. Sari menekan tombol dan jendela belakang perlahan meluncur turun. Dia menurunkan kacamata hitam bermereknya dan menatap langsung ke mata petugas keamanan itu. Buka gerbangnya, katanya dengan suara rendah. Itu bukan permintaan, melainkan perintah yang diucapkan dengan wibawa. Seseorang yang terbiasa memimpin rapat dewan direksi. Penjaga itu tergagap. Benar-benar bingung oleh kekuatan yang terpancar dari kendaraan itu. Dia tidak berdebat maupun bertanya. Dia langsung memberi isyarat agar mereka melewatinya segera. Saat konvo melaju menyusuri jalan panjang berbatu kepala-kepala mulai berpaling. Para tamu berkumpul di halaman rumput untuk resepsi yang
Mendahului akad nikah, mereka mengharapkan limusin-limusin biasa. Seperti biasanya bukan pengamanan. Layaknya kepala negara, mobil. berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Taman, area yang khusus, diperuntukkan bagi rombongan pengantin. Hei, tidak boleh parkir di sini, teriak seorang koordinator acara, berkepala headset yang berlari ke arah mereka. Pengemudi kendaraan pertama mengabaikan Sia sepenuhnya, turun dari mobil dan membuka pintu belakang dengan gerakan yang presisi. Keheningan penuh harap menyelimuti seluruh kerumunan. Bu tamu, Ibu Ratna yang baru saja keluar ke teras sambil membawa segelas jus buah Prancis menyempitkan matanya dengan curiga. Siapa itu? Anggota DPR di sampingnya. Di pintu itu terbuka sepenuhnya. Pertama sepasang sepatu hak tinggi mewah menyentuh batu jalan. Kemudian Sari muncul. Dia berdiri tegak, melicinkan sutra zamrud gaunnya. Dia tampak seperti ratu Renaissance, seperti bintang film peraih penghargaan bergengsi. Dia bukan lagi wanita yang menangis yang telah mereka usir dari rumah itu tahun lalu. Bisik-bisik menyebar di antara kerumunan seperti api di jerami kering. Apakah itu dia? Tidak. Mustahil. Yang dia kenakan itu haut kultur Eropa. Ibu Ratna membeku di tengah tegukan minumannya. Pada awalnya dia tidak mengenali Sari, wanita yang dia ingat itu sederhana, berpakaian dengan baju fast fashion murahan. Wanita ini adalah dewi pembalasan yang terwujud, namun kejutan sesungguhnya datang segera. Setelah itu, Sari berbalik ke arah mobil dan mengulurkan tangannya. Ayo, sayang-sayang bunda. Satu persatu, Farhan dan Nadia melompat keluar dari desahan kolektif terdengar dari semua tamu yang hadir. Rambut hitam, bentuk wajah kemiripannya tidak terbantahkan dan mencengangkan. Dan ketika mereka mengangkat wajah, mereka berkedip di bawah sinar matahari. Jakarta yang terik, dua pasang mata abu-abu yang identik memeriksa sekeliling mereka. Mereka adalah salinan persis Reza Santoso pada usia 4 tahun. Gelas jus buah terlepas dari jari-jari Ibu Ratna dan hancur berkeping-keping di lantai batu teras. Suaranya bergema dalam keheningan yang tiba-tiba dan mutlak. Reza yang baru saja muncul di belakang ibunya mencengkeram pagar teras dengan begitu keras sehingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya sekaligus. Dia memandangi anak-anak itu lalu ke Sari. Lalu kembali ke anak-anak. Perhitung itu menghantam kepalanya seperti pukulan. JR tahun. Sari merapikan dasi kupu-kupu Farhan dengan penuh kelembutan. Lalu mengangkat pandangannya langsung ke arah teras. Tatapannya bertemu dengan tatapan Ibu Ratna. Dia tidak tersenyum, tidak melambai, hanya mempertahankan tatapan itu dengan ketenangan yang tenang dan penuh perhitungan yang membuat Ibu Ratna gemetar dari dalam. Sari menggenggam tangan anak-anaknya dan mulai berjalan menuju area tempat duduk untuk akad nikah. Kerumunan itu terbelah untuk memberinya jalan seperti laut merah di hadapan Nabi Musa bunda. Bisik Farhan dengan cukup keras. Suaranya bergema dalam keheningan yang canggung. Itu ayah yang bunda ceritakan. Yang ada di sana. Sari tidak mengangkat matanya. Kita hanya datang untuk menyaksikan. Sayang, teruslah berjalan. Dia tidak menuju meja bas terdekat toilet servis. Dia berjalan langsung ke baris pertama. Bagian yang khusus diperuntukkan bagi keluarga terdekat, mempelai, pria. Seorang penerima tamu, seorang pemuda dengan tampang ketakutan, mencoba menghentikannya. Bu, ini hanya untuk keluarga terdekat saja. Memandangnya kemudian menunjuk kedua anak kecil yang berdiri di sampingnya. Dengan ekspresi bosan memandangi pelaminan yang dihias. Kurasa kata Sari, suaranya lembut namun tajam. Seperti silet.
kamu tidak akan menemukan siapapun yang lebih dekat dengan mempelai pria selain anak-anaknya sendiri. Dia duduk dengan anggun dan pernikahan abad ini mulai runtuh bahkan sebelum nada pertama doa pembuka akad nikah berkumandang. Ketegangan di baris pertama begitu padat sehingga bisa memotong baja. Di baris-baris pertama, anggota DPR, pengusaha besar, dan kalangan atas Jakarta yang terpandang berpura-pura membaca program acara, namun semua mendengarkan dengan seksama setiap gerakan Sari. Ibu Ratna tidak berlari, namun berjalan cepat. Suara keras sepatu haknya bergema di atas bebatuan saat dia menuruni teras. Wajahnya adalah topeng kemarahan yang nyaris tak terbendung oleh riasan yang sangat mahal. Dia tiba di ujung baris pertama di mana Sari duduk seperti Ratu Zamrud di atas takhta, dikelilingi oleh dua anaknya. Apa artinya ini? Desis Ibu Ratna. Suara adalah bisikan yang tegang dan gemetar. Dia membungkuk sambil tercium aroma jus, buah dan keputusasaan. Bagaimana berani kamu? Aku mengundangmu untuk duduk di belakang dan tahu diri, bukan untuk mengubah pernikahan anakku menjadi sirkus yang mengerikan. Sari tidak bergerak sedikit pun. Dia membelai kerah batik Farhan dengan penuh kasih sayang. Hai, Ibu Ratna. Kelihatannya stres. Dokter baru, wajah Ibu Ratna memerah. Pergi dari sini. Sekarang juga. Bawa anak-anak itu. Dan menghilang sebelum aku suruh keamanan menyeretmu keluar. Aku tidak akan melakukan itu, kata Sari dengan tenang, akhirnya mengangkat pandangannya. Matanya dingin seperti es. Anda mengirimku undangan resmi. Aku punya konfirmasi kehadiran yang tersimpan di ponselku dan soal menyeretku keluar. Apakah Anda benar-benar ingin membuat keributan? Lihat sekeliling. Ibu Ratna. DPR sedang memperhatikan. Pak Agung sedang memperhatikan. Jika keamanan Anda menyentuh satu jari saja pada saya atau anak-anak saya akan menuntut Anda atas penganiayaan di depan seluruh kalangan atas Jakarta. Dan kali ini saya punya uang untuk menang. Ibu Ratna ragu-ragu melirik sekeliling. Benar. Para tamu mengamati dengan lahap, mencari skandal. Membuat keributan akan menjadi bunuh diri sosial yang sempurna. Siapa mereka? Bisik Ibu Ratna. Pandangannya tak terelakkan beralih ke dia tidak bisa menghindarinya. Kemiripan menghantamnya seperti tamparan di wajah. Mereka adalah teman-teman saya, kata Sari dengan sederhana. Saat itulah Reza muncul di awal lorong tengah. Dia tampak seperti pria yang berjalan langsung menuju tiang gantungan. Dia berhenti meter jauhnya, menatap Viso pada kedua anak itu. Nadia yang paling berani dari keduanya mengangkat pandangannya ke Reza dan memiringkan kepalanya dengan gerak yang begitu mencengangkan mirip dengan Reza, sehingga orang-orang yang paling dekat menahan napas mereka. Bunda, kata Nadia sambil menarik lengan baju Sari. Dia mirip aku. Reza bergidik, seolah-olah baru saja ditampar. Katanya dengan suara serak, mulutnya benar-benar kering. Kesombongan yang dimilikinya pada tahun lalu telah lenyap sepenuhnya. Sari, ceritakan padaku. Mereka itu siapa? Reza tanya Sari. Suaranya cukup keras sehingga 3 baris pertama bisa mendengar dengan sempurna. Mereka adalah anak-anak yang tidak kamu inginkan. Oh ya, kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka karena kamu terlalu sibuk membawa selingkuhanmu ke kamar kita. Bahkan sebelum tinta surat cerai kering. Selingkuhan? Bisik seorang wanita di baris kedua dengan terkejut. Itulah kisah yang selama ini coba disembunyikan Ibu Ratna bahwa Reza dan Nadira sudah saling mengenal sebelum perceraian terjadi. Aku tidak tahu, kata Reza. Hampir terbata-bata. Dia memandang Farhan, lalu Nadia. Dia melihat
rahangnya sendiri, alisnya, hidungnya. Dia melihat dua warisan hidup keluarga Santoso yang menatap balik ke arahnya. Mata Reza penuh dengan air mata. Berapa umur mereka? Bete tahun, kata Sari. Mereka ulang tahun minggu lalu. Matematikanya mudah, Reza. Atau kamu butuh kalkulator? Ini bohong. Teriak Ibu Ratna sambil menempatkan dirinya di antara Reza dan dia mencengkeram lengan. Reza dengan kukunya menancap ke kain. Jasnya, jangan bodoh, Reza. Dia menyewa mereka. Dia pergi ke agen aktor. Anak-anak untuk mencari anak-anak yang mirip denganmu hanya untuk merusak harimu. Dia pemburu harta yang picik, cemburu, dan dendam. Nenek menyeramkan. Bisik Farhan kepada Nat. Mereka tertawa. Ibu Ratna berbalik untuk menembak mereka dengan tatapan, namun berhenti di tengah gerakan itu. Farhan menatap balik ke arahnya dengan alis berkerut. Sebuah ekspresi yang sangat khas yang telah dilihat Ibu Ratna di wajah suaminya sendiri selama tari tahun pernikahan. Itu adalah penanda genetik yang mustahil untuk dipalsukan. Biarkan upacara dimulai, kata Ibu Ratna dengan kasar, menyadari bahwa dia sedang kehilangan kendali atas situasi ini. Reza, ke pelaminan. Musik akan segera dimulai dan Kamsari jika membuat satu keributan saja aku akan menghancurkanmu. Sari tersenyum senyuman yang tidak mencapai matanya. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa, Ibu Ratna. Kebenaran berbicara sendiri. Alunan musik mengalun berat. Doa pembuka akad nikah pun dimulai. Ibu Ratna hampir mendorong Reza ke arah pelaminan. Dia berjalan enggan melihat ke belakang ke arah anak-anaknya, hampir tersandung ekor bunga mahal. Dia mengambil tempatnya di depan pelaminan, namun tidak memandang ke lorong menunggu mempelai wanita. Dia menatap tanpa berkedip ke baris pertama. Pintu ganda villa itu terbuka secara dramatis dan Nadira pun muncul. Benar-benar sempurna. Gaunnya adalah rancangan desainer ternama ukuran khusus, renda Prancis dan tule yang panjang mengalir. Dia membawa buket bunga anggrek langka. Ayahnya Pak Wibowo tampak bangga berjalan di samping putrinya. Namun saat mereka mulai menyusuri lorong panjang itu, Nadira menyadari ada sesuatu yang benar-benar salah. Biasanya dalam sebuah upacara pernikahan, semua mata tertuju pada pengantin wanita. Para tamu tersenyum, Mengusap air mata diam-diam, berbisik, betapa cantiknya dia. Namun setengah dari tamu menatap Viso ke baris pertama. Mereka mengulurkan leher untuk melihat wanita bergaun hijau dan dua anak kecil itu. Nadira mempertahankan senyuman paksanya yang tertempel di wajah, namun matanya bergeser. Siapa wanita itu dan mengapa Reza menatap wanita itu dan anak-anak dengan cara seperti itu? Akhirnya, dia tiba di Reza menggenggam tangannya. Namun telapak tangannya basah dengan keringat dingin. Dia gemetar terlihat jelas. Kamu baik-baik saja, bisiknya. Sementara ustaz tua itu mulai membaca doa pembuka. Baik-baik saja, kata Reza. Dengan terengah-engah Kun tampak seperti hampir muntah kapan saja. Ustaz itu, seorang lelaki tua yang mengenal keluarga Stoso selama puluhan tahun, berbicara tentang kesucian pernikahan dan kesetiaan abadi. Kata-katanya terasa benar-benar hampa. Datanglah keheningan sakral sebelum ikrar yang hikmat. Seluruh tempat itu berada dalam keheningan mutlak. Aku lapar, kata Farhan. Itu bukan teriakan, hanya pernyataan yang jelas dan bosan dari seorang anak berusia 4 tahun di ruang yang hening. Bisikari memberikan sepotong biskuit dari tasnya kepadanya. Suara biskuit yang dikunyah itu bergema seperti tembakan Meriam, Ibu Ratna, yang
Duduk di kursi ibu mempelai pria di sisi lain lorong tampak hampir meledak dari dalam. Dia memberi isyarat kepada seorang petugas keamanan yang berdiri di bayang-bayang. Dia membuat gerakan memotong yang tegas dengan tangannya. Singkirkan mereka dari sini. Petugas keamanan itu mulai berjalan menuju Sari. Dia melihatnya datang tidak bergerak. Hanya berdiri dengan tenang. Gerakan itu mengejutkan seluruh hadirin yang mengira dia akan memprotes dengan berteriak-teriak. Duduk, desis Ibu Ratna. Kehilangan seluruh ketenangannya. Sari mengabaikannya sepenuhnya, memandang petugas keamanan itu, mengangkat satu tangan untuk menghentikannya, lalu menatap langsung ke Reza di pelaminan. Reza, kata Sari tidak berteriak, namun suaranya bergema dengan kejernihan yang benar-benar kristal. Ibumu sedang menyuruh petugas keamanan untuk mengusir anak-anakmu dari sini. Apakah ini cara kamu ingin memulai pernikahanmu dengan mengusir darah dagingmu sendiri sekali? Lagi. Ustaz itu langsung berhenti berbicara. Nadira melepaskan tangan Reza. Seolah-olah terbakar. Anak-anak ulang. Nadira dengan suara melengking. Reza, apa yang dia bicarakan? Dia berbohong. Teriak Ibu Ratna sambil berdiri di pembohong patologis keamanan. Singkirkan dia sekarang. Ini, sama sekali, bukan kebohongan. Sebuah suara dalam dan berat bergema dari bagian belakang tenda putih itu. Semua orang berbalik secara bersamaan. Melangkah maju melalui lorong tengah. Ada seorang pria yang lebih tua berambut perak dengan wajah yang tegas. Itu adalah Pak Hendra, Paman Reza, anggota keluarga yang menghindari Ibu Ratna selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang ahli genetika yang diakui secara internasional. Om Hendra, gumam Reza. Aku melihat anak-anak itu di area, kata Pak Hendra sambil perlahan mendekat. Dia berhenti dan memeriksa keduanya dengan seksama. Dan aku mengenali ciri-ciri keluarga Santoso. Ketika melihatnya, dia menunjuk ke arah anak-anak. Heterokromia iris parsial Sari mengangguk. Dia mengelus wajah Farhan dengan penuh kelembutan. Tunjukkan padanya, sayang. Farhan berkedip di bawah sinar matahari yang terik itu. Tidak dapat disalahikan dan mustahil untuk disangkal. Mata kirinya berwarna abu-abu yang tajam, namun ada bercak emas kecil di tengah irisnya. Reza memiliki ini, kata Pak Hendra sambil berbalik menghadap kerumunan yang terkejut. Ayah saya juga memilikinya. Ini adalah penanda genetik yang sangat langka dan spesifik dari garis keturunan. Kecuali wanita ini menemukan dua anak aktor yang kebetulan memiliki kelainan mata yang sangat langka dari keluarga Santoso. Mereka adalah anak-anakmu Reza. Keheningan yang menyusul benar-benar mencekam. Nadira mundur selangkah kerudung. Pengantinnya bergetar. Dia memandang mata Reza, mata yang pernah dia cintai. Lalu ke anak-anak. Bercak emas itu ada di keduanya. Kamu punya anak? Bisik. Nadira tidak percaya dan tidak memberitahuku sama sekali. Aku tidak tahu, teriak Reza. Ketenangannya runtuh sepenuhnya. Dia pergi, tidak memberitahuku apa-apa. Karena ibumu mengancam akan menghancurkan hidupku jika aku tidak menghilang. Sari menyela, suaranya jernih dan berwibawa memotong udara. Karena dia mengatakan kepadaku bahwa aku adalah sampah manusia. Karena dia mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak pernah sungguh-sungguh mencintaiku. Aku sedang hamil, Re. Aku sangat ketakutan. Dan tahu bahwa jika Ibu Ratna, dia akan merebut anak-anakku dariku dan membesarkan mereka menjadi seperti dirinya, dingin, kejam, dan hina. Jadi, aku menyelamatkan mereka. Dia memandang anak-anaknya yang kini makan biskuit dengan gembira sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja meruntuhkan sebuah dinasti. Aku tidak datang ke sini untuk menggagalkan
sebuah pernikahan. Bohong Sari. Aku datang karena Ibu Ratna bersikeras membuat tontonan. Baiklah, tontonannya sudah dimulai. Pak Wibowo, ayah Nadiras, berdiri dengan kasar. Dia adalah pria bertubuh besar dengan wajah merah karena amarah murni. Dia berbasis kepelaminan, menyambar kerah jas Reza dan mendorongnya mundur dengan keras. Kamu telah menghina putriku, gertak Pak Wibowo. Kamu punya keluarga rahasia. Anak-anak yang disembunyikan. Mereka bukan anak haram, koreksi Sari. Suaranya bergema ke seluruh tenda. Mereka dikandung dalam pernikahan yang sah. Mereka adalah pewasis legal. Kekayaan keluarga Santoso dan berdasarkan hukum Indonesia mereka berhak atas bagian yang substansial darinya. Teriakan tertahan terlepas dari Ibu Ratna yang ambruk ke kursinya sambil memegangi dada secara dramatis. Tidak ada yang berlari untuk membantunya. Mereka terlalu sibuk menyaksikan tragedi ini berlangsung. Nadira memandang Reza, lalu Sari, lalu anak-anak. Dua pengingat yang indah dan tak berdosa bahwa Reza akan terikat dengan mantan istrinya selamanya. Aku tidak bisa menghadapi ini, kata Nadira dengan suara pecah. Dia merenggut kerudung pengantinnya dari kepala dengan gerakan kasar. Nadira, tunggu! Mohon Reza mencoba meraihnya. Jangan sentuh aku, teriaknya sambil mundur. Kamu, seorang pembohong dan ibumu adalah monster. Aku tidak akan menjadi ibu tiri pada hari pernikahanku sendiri. Dia menyambar rok pengantinnya yang mengembang dan berlari menyusuri lorong. Menangis, terseduh-seduh. Ayah dan ibunya mengikuti sambil melemparkan tatapan mematikan ke arah keluarga Santoso. Para tamu mulai berbisik dan bisikan-bisikan itu berubah menjadi kegaduhan yang menyeluruh. Mereka mengeluarkan ponsel, mulai merekam segalanya. Pernikahan keluarga Santoso yang berakhir bencana. Itu kemungkinan sudah masuk trending Twitter. Reza berdiri sendirian di pelaminan dengan tampang hancur dan perlahan dia berbalik menghadap Sari. Dia ada di sana tenang dan sempurna seperti patung marmer dia. Melirik jam berlian di pergelangan tangannya. Baiklah, kata Sari dengan dingin. Itu lebih cepat dari yang aku perkirakan. Anak-anak, lambaikan tangan ke ayah. Dah ayah. Nadia melambai dengan riang sambil mulut penuh biskuit. Sari berbalik dengan elegan. Gaun zamrud itu berputar di sekitarnya saat dia mulai berjalan bersama anak-anaknya, menyusuri lorong menuju pintu keluar. Namun drama itu belum sepenuhnya berakhir. Ketika dia sudah di tengah, suara Reza bergema dengan putus asa dan hancur. Tunggu Sari. Tolong jangan bawa mereka pergi. Dia melompat dari panggung dan berlari, mengejarnya dengan canggung. Sari berhenti, namun tidak langsung berbalik. Dia memberi isyarat kepada pengemudi Land Cruiser utama untuk menunggu. Kemudian dia mengarahkan Dini untuk menempatkan anak-anak ke dalam mobil. Pergi bersama Tante Dini sekarang. Bunda hanya perlu mengucapkan beberapa kata terakhir. Apakah pria sedih itu ikut bersama kita? Tanya Farhan sambil melihat ke belakang ke arah Reza yang berlari di halaman rumput. Iya sayang, masuklah. Nyalakan filmnya di layar. Pintu berat itu tertutup, mengisolasi anak-anak di dalam kendaraan yang kedap suara dan Reza berhenti di atas. Kerikil terengah-engah dengan rambut berantakan dan dahi berkeringat. Sari, katanya sambil mengulurkan tangan, namun tidak menyentuhnya. Dia memandang jendela gelap mobil. Mereka benar-benar milikku. Sari berbalik perlahan. Mereka milikku, Reza. Aku yang merawat mereka. Aku yang melahirkan sendirian. Aku yang menyusui. Aku yang begadang. Saat mereka demam. Kamu hanya pendonor. Aku pasti ada di sana, kata Reza dengan suara pecah oleh tangis. Jika aku tahu. Jika kamu tahu.
Ibumu pasti menuntut tes DNA bahkan sebelum mereka lahir, kata Sari dengan ketajaman yang memotong, dingin. Dia akan menyeretku ke pengadilan. Membuatku begitu stres. Sehingga aku mungkin kehilangan mereka. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka demi egomu. Ibu Ratna tiba dengan bersandar pada dua petugas. Dia tidak lagi berteriak. Matanya dingin. Dia memandang Land Cruiser mewah itu baru kini benar-benar menyadari segalanya. Dia memperhatikan pengamanan ketat itu. Perhiasan Sari berkilau. Kamu menyembunyikan cucu-cucuku, kata Ibu Ratna. Suara rendah dan berbahaya. Mencuri pewaris keluarga Santoso. Aku melindungi anak-anakku dari lingkungan yang beracun dan merusak. Koreksi Sari. Ibu Ratna menenangkan diri. Melicinkan gaunnya yang mahal. Sang Hiu sedang bersiap untuk menyerang. Sekarang rahasia Sia sudah terbongkar. Kamu tidak bisa menjauhkan mereka dari kami. Mereka adalah keluarga Santoso. Mereka milik properti ini. Mereka harus dibesarkan dalam budaya kami. Bukan di tempat manapun yang menyedihkan tempatmu menyembunyikan mereka. Mereka tinggal di penthouse dengan pemandangan seluruh Jakarta, kata Sari dengan kering. Mereka sangat baik-baik saja. Terima kasih. Ibu Ratna tersenyum dengan penuh kepuasan. Jangan kita saling bohongi. Sari, aku mengenalmu. Kamu kemungkinan hidup dari kartu kredit dan tunjangan. Menyedihkan yang kami berikan. Berpura-pura kaya untuk mengesankan kami. Tapi proses hukum itu mahal. Pertempuran hak asuh sangat mahal. Ibu Ratna mendekat dan mengeluarkan buku cek dari tas bermernya. Itu adalah gerakan kekuasaan yang telah dia lakukan ribuan kali dalam hidupnya. Mari kita bicara praktis, kata Ibu Ratna sambil mengklik pulpen mahalnya. Pada dasarnya, kamu masih seorang pramusaji acara ingin keamanan finansial. Tidak apa-apa. Aku akan menulis cek sekarang sebesar Rp miliar. Sebagai gantinya, kamu menandatangani hak asuh penuh kepada Reza. Kamu boleh mengunjungi mereka dengan pengawasan. Tentu saja akhir pekan hari libur. Reza memandang ibunya dengan ngeri. Bu, ibu tidak bisa membeli mereka. Diam, Reza, kata Ibu Ratna dengan cepat. Ibu sedang membereskan Kekacauanmu. Dia berbalik ke Sarina memiliar. Kamu bisa memulai hidup baru menemukan pria dari kelas sosialmu. Serahkan kepada kami tugas membesarkan mereka sebagai anggota kelas atas. Sari memandang buku cek itu, lalu mulai tertawa. Bukan tawa pahit, melainkan tawa yang benar-benar lucu. Miliar? Tanya Sari sambil memiringkan kepala. Ibu Ratna, betapa lucunya ibu, kata Ibu Ratna sambil menyempitkan mata dengan mengancam. Jangan uji kesabaranku. Sari mendekat menyerbu ruang pribadi Ibu Ratna. Parfumnya yang mahal sepenuhnya mengalahkan bau jus buah basi milik Ibu Ratna. Ibu Ratna, aku menghasilkan puluhan miliar rupiah pada hari Selasa sebelum makan siang, bisik Sari. Ibu Ratna membeku sepenuhnya. Apa? Perusahaanku Sari Branding Konsultan baru saja mengelola rebranding merger terbaru Tech Nusantara. Kekayaan bersih pribadiku saat ini berkisar sekitar Rp miliar dan terus bertambah. Sari mengulurkan tangan dan dengan lembut mengambil buku cek dari tangan Ibu Ratna yang tak bergerak. Dia menepuk-nepukan buku cek itu ke pipi. Ibu Ratna, aku tidak butuh uangmu. Aku bisa membeli seluruh properti ini, membakarnya sampai ke fondasinya, dan mengubahnya menjadi tempat parkir untuk karyawanku tanpa bahkan melihat saldo rekeningku. Jadi, simpan recehmu. Kamu akan membutuhkannya untuk tagihan pengacara. Sari berbalik menghadap Reza
yang berdiri dengan mulut terenganga. Kamu menginginkan pernikahan Reza. Kata Sari, yang kamu dapatkan adalah pemakaman. Selamat tinggal. Dia membalikkan badan dan masuk ke dalam Land Cruiser. Sari, teriak Reza sambil mengetuk jendela saat kendaraan itu mulai bergerak. Sari, tolong. Aku ingin mengenal mereka. Mobil itu tidak berhenti maupun ragu-ragu. Konfu itu meluncur mulus menyusuri jalan berbatu, meninggalkan awan debu dan keluarga Santoso di tengah runtuhan hari sempurna. Mereka akibatnya datang dengan cepat dan brutal. Pada hari Senin, foto-foto kedua anak itu muncul di halaman depan semua tabloid infotainment di negeri ini. Anak-anak rahasia keluarga Santoso menghancurkan pernikahan. Berita utama. Pembalasan mantan istri. Kata yang lain, telepon Sari tidak berhenti berdering. Namun, dia memiliki seluruh tim untuk mengelola krisis ini. Dia duduk di kantornya di kawasan SCB, meninjau proyeksi pendapatan kuartal I. Dia tenang dan fokus, namun Ibu Ratna di sisi lain berada di ambang kehancuran saraf, dipermalukan, dan diekspos secara publik. Dia melakukan satu-satunya hal yang dia tahu, menyerang dengan segala yang dia punya. Pada hari Rabu, Sari menerima pemberitahuan resmi sebuah gugatan darurat Santoso versus Sari. Ibu Ratna dan Reza menuntut hak asuh penuh. Menuduhnya melakukan penghilangan hak asuh, penipuan, dan penderitaan emosional. Berargumen bahwa dia bukan ibu yang layak karena dengan sengaja menyembunyikan keberadaan anak-anak dari ayah biologisnya. Ini adalah kasus yang sangat lemah dan mereka tahu itu. Namun, strategi Ibu Ratna selalu adalah menguras lawan dengan kelelahan. Dia menyewa pengacara-pengacara paling ganas di Jakarta, kantor hukum Surya Rekan. Sari membaca berkas-berkas itu di kantornya sambil minum jus alpukat. Mereka mau perang, ya, gumamnya. Sidangnya dijadwalkan hari Jumat, Kata Dini. sambil melihat kalender. Mereka ingin kamu datang ke kantor mereka mencoba mengganggu bisnismu. Pesan jet pribadi, kata Sari, dan hubungi pengacaraku. Bilang padanya untuk membawa map merah. Hari Jumat, ruang pertemuan kantor hukum Surya Arekan, berbau intimidasi yang diperhitungkan. Ibu Ratna duduk di kepala meja dengan sikap percaya diri. Reza duduk di sampingnya dengan tampang lelah dan berjenggot. Dia tidak tidur selama berhari-hari. Sari masuk berpakaian blazer putih elegan yang harganya lebih mahal dari mobil pengacara utama itu. Dia duduk berhadapan dengan mereka. Ibu Sari, mulai pengacara Ibu Ratna, seorang pria bernama Pak Surya dengan senyum ular. Apakah Anda mengakui dengan sengaja menyembunyikan keberadaan dua anak dari ayah biologisnya? Aku mengakui bahwa aku melindungi anak-anakku dari keluarga dengan riwayat pelecehan emosional yang terdokumentasi, kata Sari dengan tenang sambil menatap Ibu Ratna. Keberatan? Kata Pak Surya. Spekulasi tanpa dasar. Ini bukan spekulasi, kata Sari sambil menggeser sebuah map di atas meja jati. Ini adalah domain publik. Pertama, Ibu Ratna, surat perintah larangan kesaksian 3 pengasuh. Sebelumnya yang merinci pelecehan verbal yang sistematis. Ibu Ratna menjadi kaku di kursinya. Itu tidak relevan dan tidak dapat diterima. Benarkah? Tanya Sari. Kita berbicara tentang kesejahteraan anak-anak, bukan? Seorang hakim mungkin menganggap relevan bahwa nenek yang meminta hak asuh memiliki riwayat mengunci anak-anak di gudang sebagai tindakan disiplin. Reza berbalik ke ibunya. Ibu melakukan itu. Bu. Dia berbohong terang-terangan, teriak Ibu Ratna. Aku memiliki pernyataan di bawah sumpah, kata Sasi dengan suara tenang dari pengasuhmu yang dulu. Mbak Yuni, Reza, ingat dia yang sangat kamu sayangi dan yang dipecat Ibu Ratna karena menurutnya terlalu banyak memelukmu.
Reza memucat. Dia ingat Mbak Yuni dengan sempurna. Dia ingat pernah menangis ketika dia pergi. Ini fitnah murni. Pak Surya menyela mencoba mendapatkan kembali kendali. Ibu Sari, faktanya adalah keluarga Santoso adalah garis keturunan yang terhormat dan terpandang. Mereka dapat memberikan kesempatan pendidikan kelas atas koneksi sebuah warisan yang tidak akan pernah bisa kamu dingi. Kamu mengelola agensi pemasaran. Keluarga Santoso telah membangun kota ini. Sari tertawa. Keluarga menjual properti besar terakhir mereka pada tahun di Sam. Menurut tim analisis keuangan saya, kalian sedang bangkrut dengan cepat. Kekayaan keluarga Santoso tenggelam dalam utang yang tak terbayar. Kalian mengambil hipotek kedua untuk membayar pernikahan yang omong-omong tidak pernah terjadi. Investasi properti. Kalian gagal total. Kalian bangkrut dan tenggelam. Keheningan di ruangan itu benar-benar mencekam. Mata Ibu Ratna terbelalak karena terkejut. Sari berdiri dan perlahan mengelilingi meja. Kalian tidak menuntutku karena menginginkan anak-anak itu. Kalian menuntutku karena membutuhkan leverage finansial, membutuhkan akses ke uangku atau setidaknya ke dana amanah yang akan diwarisi anak-anak dari kakek Reza. Jika mereka berada di bawah hak asuh kalian. Reza memandang ibunya dengan jijik yang mutlak. Bu, apakah itu benar? Apakah itu alasan ibu menginginkan hak asuh mereka? Ibu Ratna tidak memandang anaknya. Dia menatap lurus ke depan. Dengan tangan yang gemetar terlihat jelas. Aku punya sebuah proposal, kata Sari sambil berdiri di belakang kursi. Reza, kami tidak butuh uang kotormu, kata Ibu Ratna dengan kasar. Oh ini bukan untukmu, kata Sari dia. Meletakkan satu tangan di bahu Reza. Reza, aku akan membiarkanmu melihat anak-anak. Reza mengangkat pandangannya dengan penuh harapan. Dengan syarat. Syaratku, kata Sari dengan tegas, tanpa pengacara, tanpa Ibu Ratna. Ke Jakarta. Menginap di hotel. Mengunjungi mereka di taman atau di rumahku di bawah pengawasan penuhku. Mengenal mereka sebagai ayah, bukan sebagai pewaris sebuah kekaisaran yang tentu. Aku ingin itu, bisik Reza. Dan kamu, kata Sari sambil menunjuk ke Ibu Ratna. Cabut gugatan ini sekarang. Juga. Tanda tangani perjanjian kerahasiaan. Berkomitmen untuk tidak pernah lagi membicarakan anak-anak kepada media. Jika dilanggar aku, serahkan map merah ini ke media. Apa isi map? Tanya Ibu Ratna. Foto-foto yang memalukan, kata Sari dengan misterius. Ekstrak rekening bannya. Mencurigakan dan rekaman audio. Percakapan antara Anda dan Pak Wibowo tentang suap pemilu. Ibu Ratna memucat, teringat suap yang dia tawarkan kepada Pak Wibowo untuk memastikan pernikahan itu terjadi. Jika itu bocor, itu bukan hanya skandal, itu adalah penjara federal. Tanda tangani surat-suratnya, Bu, kata Reza dengan suara rendah. Dia berdiri. Reza, kamu sedang membuang warisanmu. Ibu Ratna merengek. Warisanku? Ada di Jakarta, kata Reza. Warisanku adalah 2 anak kecil yang bahkan belum aku kenal dengan baik. Dia memandang Sari. Aku akan menandatangani semuanya. Aku mencabut gugatan. Aku hanya ingin melihat mereka. Sari merasakan kepuasan yang dalam. Baiklah, kita. Kesepakatan. Dia berbalik untuk pergi, namun berhenti di pintu. Oh, dan Ibu Ratna, sang wanita tua itu mengangkat pandangannya dengan kalah. Omong-omong, aku membeli hipotek properti kalian pagi ini. Sari tersenyum dengan kemenang. Secara teknis, sekarang kamu tinggal di rumahku. Jangan, aku tidak akan langsung
mengusir musi. Hanya pastikan halaman. Rumputnya selalu terpangkas dengan rapi. Sari keluar sambil membiarkan pintu terbuka. Suara sepatu haknya bergema di sepanjang koridor. Yang benar-benar menghancurkan. Namun, sementara pertempuran hukum telah berakhir, pertempuran emosional baru saja dimulai. Reza akan datang ke Jakarta dan Sari tahu bahwa memperkenalkan seorang ayah kepada dua anak yang belum pernah mengenalnya akan jauh lebih sulit daripada negosiasi apapun di ruang pertemuan. 2 bulan kemudian, hujan rintik-rintik yang terus-menerus turun di Jakarta mengetuk jendela-jendela besar Pentusari itu sangat berbeda dari keindahan cerah dan sempurna Pondok Indah. Namun bagi Sari, itu adalah suara rumah yang sesungguhnya. Reza mulai mengunjungi setiap hari Sabtu dengan penuh kedisiplinan. Pada awalnya terasa canggung dan aneh. Dia membawa hadiah-hadiah yang terlalu mahal dan tidak cocok untuk anak-anak berusia pada tahun. Namun seiring berjalannya waktu, dia belajar. Dia belajar duduk di lantai yang penuh dengan lem dan glitter. Dia belajar memperbaiki kereta-keretaan yang rusak. Dia belajar bahwa pelukan jauh lebih berharga dari warisan apapun. Anak-anak tumbuh dengan mengetahui bahwa mereka dicintai bukan karena nama keluarga yang megah, melainkan karena siapa mereka sesungguhnya. Mereka memiliki mata abu-abu sang ayah, namun semangat yang tak tergoyahkan dari sang ibu. Dan Sari terus melanjutkan pendakiannya yang tak terbendung. Dia membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah berteriak maupun berkelahi dengan putus asa. Pembalasan terbaik adalah menjalani kehidupan yang begitu sukses, begitu cemerlang, dan begitu tulus. Sehingga orang-orang yang mencoba menghancurkanmu hanya menjadi catatan kaki yang tidak berarti dalam biografi kemenanganmu. Dia tidak membutuhkan kekayaan keluarga Santoso yang kian memudar. Dia telah membangun miliknya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan itulah pada akhirnya tindakan kekuasaan yang paling menghancurkan dari semuanya.